Halo guys, kembali lagi dengan saya Vicky Abdurrahim pada pembahasan terkait dengan bisnis. Tentu semua orang ingin menjadi kaya. Nah, salah satu untuk menjadi kaya yaitu dengan cara berbisnis. Dalam berbisnis sendiri tentu banyak sekali model tata cara dalam melaksanakan bisnis tersebut. Pada kesempatan kali ini mari kita bahas terkait dengan BMC atau Business Model Canvas. Apa sih itu BMC atau Business Model Canvas? Business Model Canvas merupakan salah satu alat strategi yang membantu kita untuk mewujudkan atau untuk melihat lebih akurat model bisnis yang akan kita jalankan. BMC ini sendiri terdiri dari 9 bidang. Nah, pada kesempatan kali ini mari kita belajar terkait dengan Business Model Canvas pada usaha ayam goreng atau ayam crispy. Untuk yang pertama yaitu segmentasi pasar. Apa sih segmentasi pasar? Segmentasi pasar merupakan arah bisnis itu mau disampaikan kepada siapa. Nah, pada bisnis ayam goreng ini atau ayam crispy ini tentunya segmentasi pasar yang sangat luas, di mana ayam merupakan makanan pokok semua rakyat Indonesia, semua lapisan masyarakat, baik masyarakat rendah, masyarakat menengah maupun masyarakat yang tinggi atau masyarakat yang atas. Dari anak-anak dewasa sampai kepada orang tua, tidak ada yang namanya tidak suka ayam. Nah, tentu karena apa? Karena ayam goreng ini memiliki jumlah protein hewani yang cukup dalam kebutuhan dari tubuh manusia. Nah, yang kedua yaitu terkait dengan proporsi nilai dari sebuah bisnis tersebut. Pada bisnis ayam goreng tentunya ada beberapa hal dalam kita memandang proporsi nilai. Nah, yang pertama yaitu terkait dengan kualitas dan kelezatan dari ayam tersebut. Dalam menyajikan ayam goreng yang diolah dengan teknik khusus untuk memastikan rasa yang gurih dan renyah pada setiap gigitannya. Nah, kemudian yang kedua ada variasi menu. Pada bisnis ayam goreng model BMC ini kita dapat menawarkan berbagai pilihan varian menu, rasa maupun level pedas yang akan mencari pelanggannya dengan sendirinya. Kemudian selanjutnya ada ketersediaan dan aksesibilitas, semisal ketersediaan di dalam pasar online maupun di dalam gerai toko. Nah, di dalam ketersediaan aksesibilitas ini tempat parkir merupakan faktor utama dalam penyediaan akses yang nyaman. Kemudian harga yang bersaing. Di dalam sebuah usaha tentu harga menjadi faktor utama yang akan menarik konsumen. Ketika kita telah membuat ayam yang enak dengan harga yang murah, tentunya konsumen akan balik lagi kepada kita dan akan memberikan aspirasi yang positif terhadap kita. Kemudian kualitas bahan baku. Nah, kualitas bahan baku di sini kita dapat bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan pemotongan ayam yang besar, misal seperti Ciomas, kemudian Java, dan lain sebagainya. Proporsi nilai ini akan membantu bisnis ayam goreng untuk menarik perhatian pelanggan dan membedakan diri dari pesaing-pesaing kita. Nah, dalam membangun loyalitas pelanggan yang kuat melalui pengalaman kuliner yang memuaskan dan konsisten tentunya. Nah, yang ketiga yaitu terkait dengan aspek distribusi. Aspek distribusi pada kegiatan bisnis ayam goreng meliputi beberapa, nah salah satunya yaitu dengan cara menggunakan outlet warung atau restoran. Dengan kita membuka outlet atau warung restoran, maka kita akan mempunyai tempat yang sesuai dan tempat yang pas dalam kita menyajikan sebuah masakan terkait dengan ayam goreng. Nah, yang kedua ada yang namanya pesan antar atau delivery. Nah, pada delivery ini tentunya kita saat ini sudah sangat sekali akrab dengan yang namanya GrabFood, GoFood, dan ShopeeFood. Nah, tentunya dengan delivery ini akan menambah value dari sebuah produk ini. Kemudian yang ketiga ada kios atau gerai di pusat perbelanjaan. Nah, untuk bisnis ayam goreng ini sudah dapat kita lihat beberapa kios yang berada di pusat perbelanjaan seperti di Ricis, yang ada di mall, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat adalah hubungan pelanggan.
Dalam membangun bisnis ayam goreng dapat dilakukan dengan berbagai cara yang bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan membangun kedekatan dengan mereka. Nah, dalam membangun kedekatan dengan mereka tentunya ada beberapa tips dan cara terkait dengan untuk melanggengkan hubungan antar pelanggan. Nah, yang pertama yaitu dengan pelayanan pelangganan yang ramah, kemudian program loyalty atau program poin yang semisal setiap pembelian 2 ekor akan mendapatkan 20 poin yang dapat ditukarkan dengan sayap. Kemudian yang ketiga ada promosi dan diskon, ada kualitas produk yang konsisten, komersial pada media sosial, dan kampanye dari berbagai pengalaman pelanggan. Nah, tentu dengan mengimplementasikan berbagai strategi tadi akan menjadikan hubungan pelanggan yang positif. Hal ini dapat membantu meningkatkan loyalitas pelanggan dan memperluas jangkauan bisnis yang akan jangka panjang. Kemudian yang kelima adalah pendapatan. Nah, pendapatan apa saja yang akan didapat pada usaha bisnis ayam goreng? Tentunya pendapatan di sini yang pertama adalah pendapatan dari penjualan. Kemudian ada pendapatan dari penambahan penjualan semisal dengan salad dan lain sebagainya. Tentunya pendapatan di sini bisa dioptimalkan ketika kita mampu untuk meracik sebuah resep di mana ayam tersebut akan enak dan kita akan menambahkan beberapa varian rasa seperti itu. Kemudian yang keenam adalah sumber daya kunci. Sumber daya kunci ini tentunya dibagi beberapa aspek. Yang pertama dengan bahan baku. Ayam segar dan berkualitas tinggi adalah sumber daya kunci utama dalam bisnis ayam goreng. Bahan tambahan seperti tepung, rempah-rempah, minyak, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan dalam proses penggorengan juga merupakan sumber daya kunci. Nah, kemudian selanjutnya adalah tenaga kerja. Koki atau chef yang terampil dalam mempersiapkan dan mengolah ayam goreng dengan resep yang khas tentunya akan menambahkan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah fasilitas produksi seperti dapur dan peralatan masak lainnya. Kemudian ada juga teknologi dan peralatan dan juga perizinan dan kepatuhan pada aspek-aspek legalitas di sebuah usaha. Ketika semua sumber daya kunci ini dikelola dengan baik dan dioptimalkan, bisnis ayam goreng akan memiliki peluang yang lebih baik untuk sukses dan berkembang di pasar makanan cepat saji yang kompetitif. Nah, kemudian yang ketujuh yaitu aktivitas kunci. Aktivitas kunci pada bisnis ayam goreng melibatkan serangkaian tindakan dan proses yang dilakukan dengan efisien dan menghasilkan produk berkualitas untuk pelanggan. Nah, aktivitas kunci ini meliputi proses pengadaan bahan baku, kemudian persiapan bahan, pengolahan dan penggorengan, pembuatan saus dan bahan tambahan, pembuatan sambal, kemudian pelayanan terhadap pelanggan, pengemasan dan penyajian, kemudian manajemen stok dan inventaris, kebersihan dan sanitasi tempat tersebut, dan juga manajemen dari keuangan yang terdapat pada bisnis tersebut. Nah, tentunya hal ini akan didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang baik. Hal itu tentunya dibutuhkan seorang manajer yang tahu terkait dengan bisnis ayam goreng ini. Kemudian yang kedelapan adalah mitigasi risiko. Nah, mitigasi risiko pada bisnis ayam goreng adalah upaya untuk mengidentifikasikan, mengevaluasi, dan mengelola risiko yang mungkin dihadapi dalam menjalankan operasi harian. Mitigasi risiko ini tentunya ada beberapa macam aspek dalam menghindari penyakit, yaitu dengan cara kebersihan dan sanitasi. Kemudian untuk mitigasi ketika stok habis, maka manajemen stok dan persediaan, kemudian kualitas produk dan juga keselamatan pada makanan tersebut. Nah, akan tetapi dalam mitigasi ini tentunya tidak hanya dalam produk, akan tetapi juga dalam legalitas atau dalam hal hukum. Kekuatan hukum juga merupakan salah satu mitigasi dalam melaksanakan bisnis ayam goreng ini. Dengan menerapkan strategi mitigasi risiko ini, bisnis ayam goreng dapat mengurangi
mengurangi potensi dampak negatif dari risiko yang mungkin terjadi dan meningkatkan kemungkinan kesuksesan jangka panjang. Nah, yang terakhir yaitu terkait dengan struktur biaya bisnis ayam goreng. Struktur biaya bisnis ayam goreng ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan yang ada pada bisnis ini. Kebutuhan yang pertama yaitu terkait dengan pengadaan bahan baku. Kemudian untuk kebutuhan biaya juga terkait dengan tenaga kerja, biaya sewa atau pembelian lokasi, pemasaran dan promosi, peralatan dan perlengkapan dapur, biaya utilitas. Nah, biaya utilitas seperti biaya listrik, air, dan gas dalam kegiatan operasi. Nah, kemudian ada juga lisensi dan perizinan, kemudian ada juga biaya kebersihan dan sanitasi, asuransi bisnis, biaya keuangan, dan juga biaya pengemasan. Nah, biaya-biaya tersebut harus harus disesuaikan dengan keadaan pada bisnis tersebut. Tidak boleh melebihi apa yang menjadi pendapatan dari bisnis tersebut. Dengan memahami dan mengolah struktur biaya ini dengan efisien, bisnis ayam goreng tentunya akan meningkatkan profitabilitasnya dan tetap daya saing di pasar makanan saji. Begitu teman-teman terkait dengan BMC pada bisnis ayam goreng. Tentunya tidak ada kata berhasil ketika kita tidak berani mencoba. Maka dari itu, mari kita tetap berusaha dan selalu senantiasa mencoba hal-hal baru untuk menemukan pengalaman-pengalaman baru. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.